Parkinson disease. Kita lanjut ke Parkinson dulu, nanti kita baru tanya jawab tentang farmakologi ya. Kalau Parkinson itu penyakit yang menggambarkan gejala klinik dengan tanda gemetar, kekakuan, bradykinesia atau instabilasi postural. Jadi kalau yang tadi kejang ini gemetar atau kekakuan ya, Parkinsonnya, atau gemetar atau kelumpuhan. Parkinson ini kan shake atau palsi, kelumpuhan. Cerebral palsi, pernah lihat nggak penyakit cerebral palsi? Yang kelumpuhan setengah wajah. Nah, itu juga dia masuk dalam golongan Parkinson. Ya, dia biasanya ada terjadi di kepala, di otak yaitu di sini ada tepat di batang otak sebagai substrat penyakit Parkinson. Ini si Dr. James Parkinson-nya, ini yang mengalami kematian akibat Parkinson. Ini tahu siapa? Definisi penyakit Parkinson. Penyakit ini gangguannya saraf kronis ya, atau di batang otak. Dia terjadinya tuh tremor, rigidasi atau kekakuan otot, terus berkurangnya kecepatan gerakan. Biasanya postur tubuhnya membungkuk, gaya berjalannya yang kecil-kecil, kepalanya sedikit menunduk. Nah, ini ciri-ciri penyakit Parkinson. Biasanya kepalanya lekuk ke depan, kepalanya gemetar, ekspresi wajah topeng, air liurnya meleleh, terus bagian tangannya kaku, posisinya bungkuk, kehilangan berat badan, gemetar tangannya, tidak bergerak, hilang refleks postur tubuhnya, penurunan mineral tulang di lutut, menyeret kaki. Itu kalau udah parah ya. Manajemennya itu yaitu dengan terapi obat, rehabilitas, pendidikan, pelangganan, dan keluarga. Biasanya non farmakologi jauh harus ada dukungan non farmakologi ya dari keluarga. Terus dengan mandiri air hangat, tidak relaksasi, terapi obat khusus, rutinitas buang air besar, alat bantu diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu menggunakan kursi toilet yang bisa diangkat. Rentang latihan gerak mencegah perubahan bentuk. Kalau epidemiologinya, dia peningkatan usia, onset terjadi pada usia 60 tahun ke atas, biasanya terjadi dari faktor lingkungan, tidak begitu pengaruh, atau penyakit Parkinson yang terjadi dari kurang dari 50 tahun, mungkin ada faktor genetik. Penyakit Parkinson paling banyak dialami usia lanjut ya, jarang ditemukan pada usia di bawah 30 tahun. Sebagian besar kasus ditemukan pada usia 40-70 tahun, tapi rata-rata 58-62 tahun. Itu menurut Perdosi 2008 ya, ada penelitiannya. Angka prevalensi penyakit ini kalau di Amerika Utara diperkirakan 160 per 100.000 populasi dengan angka kejadian 20 per 100.000 populasi. Biasanya itu di usia 65-69 tahun atau dari usia 70 tahun dapat mencapai 120 angka atau angka kejadiannya 55 kasus per 100 populasi per tahun. Biasanya ini dari usia 65-69 ada sebesar 0,5-1%. Kalau 1-3% di usia 80 ke atas. Kalau di Indonesia belum ada data prevalensi penyakit Parkinson yang pasti, namun diperkirakan sekitar 400.000 penderita penyakit Parkinson. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada pria daripada wanita dengan angka perbandingan 3:2, menurut Yusuf 2007. Etiologi atau faktor resiko tidak diketahui, tetapi terdapat hipotesis di antara infeksi oleh virus yang non-konvensional atau belum diketahui. Reaksi abnormalnya terjadi virus yang sudah umum, pemaparannya terhadap zat toksik yang belum diketahui, terjadinya penuaan yang prematur atau dipercepat. Nah, obat-obat seperti apa yang bisa dikasih pada penyakit gejala Parkinson? Itu ada fenotiazin, benzamid, metildopa, reserpin,
ya. Ada amiodaron, diltiazem, dan valproat. Keracunan logam berat, anoksia atau keracunan itu pasca trauma. Patofisiologinya, abnormalitas patofisiologi yang utama, degenerasi sel dengan hilangnya neurodopaminergic yang terpigmentasi di pars kompakta substansi nigra atau di kepala di otak itu atau di batang otak dan ketidakseimbangan sirkuit motor ekstrapiramidal atau pengaturan gerakan di otak. Pada orang normal biasanya dopaminnya berkurang 5% per dekade. Pada penderita Parkinson, dopamin itu berkurang 45% selama dekade pertama setelah diagnosis. Biasanya gejala baru muncul ketika dopamin di spiral sudah berkurang di atas atau sampai 80%. Patofisiologi pada tahun 21, Charles Foix berhasil mengungkapkan secara tepat kelainan di batang otak, yaitu substansia nigra mesencephalon sebagai substrat penyakit Parkinson. Nah, pemeriksaan ini memperlihatkan daerah yang pucat atau depigmentasi pada pars kompakta. Nah, yang jelas menunjukkan lenyap atau berkurangnya jumlah sel-sel neuromelanin yang menghasilkan dopamin pada penyakit Parkinson. Nah, ini pusatnya Parkinson. Ada gangguan yang di saraf otak, dia menyebabkan bisa menyebabkan Parkinson disease. Ini yang kecil ini ada di sini. Nah, nih, dia kecil sekali di sini. Nah, inilah yang menjadi pusat batang otak itu. Nah, ini apa? Substansi nigranya itu di kepalanya nih ya, dia di kecil sini nih, di batang otak ini. Nah, inilah pusat terjadinya Parkinson. Ada kerusakan di batang otak itu atau gejala dan tanda pada Parkinson, terutama pada tremor ya, pada saat istirahat, keparahan relatif yang stabil. Kekakuan gerakan putar siku dan pergelangan tangan berkurang, ekspresi wajah kaku. Melemahnya gerakan atau langkahnya pendek-pendek, lambaian tangannya berkurang, ketidakseimbangan tubuh sering jatuh. Nah, kalau tremor pada istirahat istirahat, nggak semuanya tremor Parkinson ya, karena sekarang ini tremor itu kan bisa terjadi di tubuh. Tadi kan gambarnya menunjukkan tangan ya, menunjukkan tangan yang bergetar, kekakuan, gerakan putar siku dan pergelangan tangannya berkurang, ekspresi wajahnya kaku. Jadi ini kalau mau dia diduga Parkinson harus melihat 4 ini ya. Kalau cuma 2 ini berarti nggak Parkinson. Bisa aja orang itu punya kelainan yang lain gitu. Jadi nggak menentukan dia Parkinson. Ya kecuali 2 ini terjadi pada usia lanjut usia, pada lansia di atas 65. Kok di usia 50 dilihat lagi apakah ketidakseimbangan tubuhnya sering apakah dia mudah jatuh, apakah jalannya nggak seimbang kayak orang sempoyongan atau gimana gitu, itu masih bisa diduga Parkinson. Tanda-tanda non-motorik, biasanya inkontinensia, demensia, depresi, gangguan tidur, konstipasi, disfagia. Ya, tanda-tanda non-motorik. Nah, diagnosanya biasanya menunjukkan bradikesia, tremor, kekakuan. Perlu dilihat ada info sejarah penggunaan obat atau drug induced Parkinson atau secara empiris ya. Dengan melakukan anamnesis pada pemeriksaan yang sesama. Biasanya umumnya diagnosis Parkinson sudah dapat ditegakkan, hanya sedikit saja pemeriksaan penunjang lain dibutuhkan setelah evaluasi klinik yang lengkap pada tiap kunjungan. Nah, biasanya tekanan darahnya yang diukur dalam keadaan berbaring dan berdiri itu untuk mendeteksi hipotensi atau menilai respon terhadap stres, mencatat dan menilai kemampuan fungsional. Dia perlu pemeriksaan penunjang
sekali diagnosis dapat dievaluasi dan dikembangkan penyakitnya dengan skala Hoehn and Yaars. Ini skala Hoehn and Yaars. Ini. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Ini adalah stage yang kita tanyakan ke pasiennya. Atau bisa kita sendiri yang menilai apakah penyakitnya semakin parah dan tidak mampu hidup sendiri, apakah perlu bantuan orang lain, atau penyakitnya bilateral atau ringan sedang aja, terjadi ketidakseimbangan tubuh tapi masih bisa berdiri sendiri, atau secara fisik masih sendiri, tidak berusaha berjalan atau berdiri tanpa bantuan, gitu ya. Ini penilaian stage-nya. Tujuan terapinya meminimalkan kecacatan atau disability atau efek samping serta meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin. Terapi non farmakologi, latihan, edukasi dan nutrisi. Terapi farmakologi meningkatkan kadar dopamin endogen, L-dopa, prekursor dopa, karbidopa, benserazin menghambat metabolisme perifer oleh dopa, atau mengaktifkan reseptor dopamin dengan antagonis, bromokriptin, lisurit, atau agonis D2. Metil-dopa sering diresepkan kalau di rumah sakit ya. Golongan dopa sering diresepkan kalau di rumah sakit. Klasifikasi obat penyakit Parkinson, obat dopaminergic sentral, biasanya levodopa. Kalau agonis DA, bromokriptin, apomorfin, ropirinol, pramipresol, rotigontin, atau antikolinergik sentral. Biasanya di rumah sakit itu karamifen ada, ya, atau senyawa antihistamin, difenhidramin, clovernosamin, orfenadin, dan fenidamin. Derivat fenothiazin itu ada prometazin dan dietazin. Obat dopamin antikolinergik amantadin, antidepresan trisiklit ada imipramin atau amitriptyline. Biasanya diresepin ini, amitriptyline. Obat dopamin sentral atau levodopa biasanya diberikan ini, dia tidak dapat dilakukan dengan pemberian DA. Sebab DA tidak melintas tawar darah otak. Biasanya levodopa dia sifatnya isomer aktif, dia lebih efektif dan kurang toksik. Jadi lebih disukai levodopa, metildopa, dia lebih disenangi di Parkinson. Levodopa cepat diabsorpsi, cepat aktif terutama di usus halus. Kecepatan absorpsinya sangat tergantung dari kecepatan pengosongan lambung. Jadi minum obatnya benar-benar harus di perut yang kosong, sehingga mudah diabsorpsi. Jumlah yang mencapai sirkulasi darah sedikit karena levodopa cepat mengalami pemecahan dalam lambung. Levodopa dirusak oleh flora usus dalam dinding usus bagian distal. Lambatnya mekanisme absorpsi di bagian distal duodenum. Gitu ya, levodopa jika diberikan sampai ke jaringan otak sedikit sekali diperkirakan hanya 1% dari dosis yang nyampai saraf pusat. Mekanismenya dia diberikan pada gejala Parkinson, diduga represi atau kekurangan dopamin. Nah, dia diberikan menjadi biasanya dopamin, dia defensesi atau kekurangan dopamin. Dan konversi levodopa menjadi dopamin terjadi pada manusia. Pengubahan levodopa menjadi DA membutuhkan enzim dekarboksilat asam L-aromatik. Efek sampingnya pasti mengganggu saluran cerna, mual, muntah, tidak nafsu makan, terutama bila dosis awalnya terlalu tinggi. Ya, perpendekan masa kerja levodopa. Gejala Parkinson sebelum pasien menelan dosis berikutnya. Pembekuan gerakan kaku secara mendadak, pasien sedang berjalan tidak bisa melangkah atau langkahnya pendek. Sistem kardiovaskular levodopa dapat menyebabkan hipotensi ortostatik atau dosisnya 3-4 kali 250 mg sehari. Agonis dopamin ini biasanya dikasih bromokriptin merangsang reseptor dopaminergik. Obat ini lebih besar afinitasnya terhadap reseptor
D2 dan merupakan antagonis reseptor D1. Farmakokinetik atau perjalanan di dalam tubuh itu hanya 30% yang diabsorpsi di dalam tubuh kalau pemberian oral. Obat ini mengalami metabolisme lintas awal secara ekstensif, sehingga sedikit sekali fraksi dosis yang sampai di tempat kerja. Jadi hanya 30% dari bromokriptin yang dapat diabsorpsi oleh tubuh kita. Kadar puncak plasma terjadi sampai 3 jam, mengalami metabolisme menjadi zat tidak aktif dan sebagian besar diekskresi ke dalam empedu. Sebentar. Nah, dosisnya biasanya 1,25 miligram 2 kali sehari. Terus kemudian dinaikkan sampai efek terapi tercapai. Dosis optimum kira-kira 40 miligram sehari, 20-70 miligram dapat dicapai 6 minggu. Efek sampingnya sama, mual muntah, tapi terjadi hipotensi. Dia terjadi edema di tungkai bawah atau di kaki. Dia terjadi kemerahan, nyeri, dan panas, efek sampingnya. Agonis dopaminergic lainnya, pergolid mersilat. Obat ini merupakan turunan ergolin yang paling poten. Ini merangsang reseptor D2 dan D1. Ya, untuk hiperprolaktimenia cukup diberikan 1 kali sehari, tapi untuk Parkinson perlu diberikan 2-3 kali sehari. Ini obat-obat yang lain yang bisa digunakan, tapi jarang ada di rumah sakit. Rata-rata bisa diobati dengan levodopa dan bromokriptin tadi ya. Efek samping apomorfin ini halusinasi. Khas-khasnya ya, khas-khas dari obat itu macam-macam, beda-beda, ada yang halusinasi, ada dyskinesia. Dosis rapinorol itu pramipexol adalah agonis dopamin non-ergoton norergot yang memperlihatkan afinitas khusus pada reseptor D3. Antikolinergik, dia prototipe golongan obat ini adalah trihexyphenidin, yang termasuk golongan obat ini adalah biperidin, procyclidin, benztropin atau antihistamin dengan efek kolinergik. Ada di diphenhydramin dan etoposide. Mekanismenya mengurangi aktivitas kolinergik yang berlebih di ganglia basal. Trihexyphenylbenztropin, dia farmakodinamiknya, obat-obat ini terutama berefek sentral dibandingkan potensi atropin. Ketiga senyawa kolinergik ini trihexyphenidin, biperidin, sikrimin, dan procyclidin. Ini ada obatnya benzotropin, ini ada farmakokinetiknya dan efek sampingnya. Dia ataksia, disartria, hipertermia, dan gangguan mental. Amnesia, delusi, halusinasi. Ini senyawa antihistamin, turunan fenotiazin. Ya, dosisnya ini dopamin antikolinergik juga amantadin. Amantadin itu mungkin kalau di rumah sakit tipe B dan A mungkin ada ya. Kalau tipe C itu sekelas levodopa sih, tapi kalau untuk pengobatan lanjutnya mungkin diarahkan atau direkomendasikan ke vaskes berikutnya ya. Amantadin antivirus yang digunakan terhadap influenza Asia. Amantadin meningkatkan aktivitas dopaminergik serta menghambat aktivitas kolinergik di korpus striatum. Efektivitas sebagai anti Parkinson lebih rendah dari levodopa. Tapi respon lebih cepat, dia 2-5 hari. Penghambatan enzim pemecah dopamin. Ini penghambat monoamin oksidase selegilin. Selegilin ini merupakan penghambat monoamin oksidase B atau MOA-B yang relatif spesifik saat ini.
Dikenal dua bentuk penghambat MAO tipe A yang terutama berhubungan dengan deaminasi oksidatif. Penghambatan MAOA menyebabkan hipertensi bila terdapat tiramin yang masuk dalam makanan bila dikombinasi dengan levodopa. Penghambat ini talkapon atau entakapon merupakan inhibitor COMT yang bersifat reversibel. Penambahan obat-obat pada karbidopa memperpanjang masa kerja karbidopa. Obat ini berguna bila waktu kerja karbidopa semakin pendek setelah pengobatan jangka panjang, karena obat ini meningkatkan kadar levodopa. Jadi nggak bisa dikombinasi dengan levodopa. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini tidak bisa dikombinasikan dengan levodopa. Nah, kalau nanti kalian kelas karyawan ya. Karyawan itu kalian ujiannya kan masih online ya. Masih online. Nanti kalau misalkan ada soal dari saya yang mengenai kombinasi obat atau polifarmasi obat, itu tolong diceknya lewat aplikasi untuk bisa melihat kombinasi obat ya. Sehingga bisa terjawab dengan tuntas obat-obat apa aja yang cocok bisa dikombinasi, karena ada obat-obat yang nggak bisa dikombinasi. Tuh biasanya saya pakai apa ya di sini? MIMS bisa, kalau emang mau pakai bisa, atau Medscape. Nanti coba dicarinya pakai Medscape sehingga jawabannya nanti jauh lebih ringkas ya. Alasannya apa? Apakah dia minor, mayor, terjadi interaksi obat gitu ya. Sama kayak entakapon ini kan berarti tidak bisa dikombinasi dengan levodopa ya kan, karena dapat meningkatkan kadar levodopa di otak untuk pengobatannya gitu ya. Jadi ini saya clue untuk nanti UTS, tolong nanti dibukanya pakai Medscape ya. Untuk efek samping. Oke, efek samping tolkapon itu dia menyebabkan diare atau gangguan fungsi hati. Ini algoritma tata terapi Parkinson tahap awal. Ini karbidopa, ini macam-macam obatnya sesuai dengan bukunya Drugs Used in Parkinson Disease. Ini daftar pustakanya. Selesai. Apa yang mau ditanyain? Cukup banyak penata Parkinson ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kita kimia organik jam berapa sih? 1:30 ya, hari Rabu. Kalau 1:30, kalau 1:30 ya udah hari Rabu aja deh Parkinson kimia organiknya. Hari ini farmakologi aja. Oke, Bu. Ada yang mau ditanya silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, sok mangga. Sok mangga. Siapa sebutin namanya? Saya Endang, Bu, Endang Hidayat. Ya, kalau penyakit Parkinson itu turunan, Bu ya? Dan dia bisa sembuh total gak, Bu ya? Dia nggak turunan ya. Nggak selalu turunan sih, karena rata-rata tidak turunan. Tapi kalau memang tapi di negara tinggi atau beberapa negara dia memang termasuk penyakit turunan. Tapi biasanya penyebab sampai sekarang itu belum jelas apakah bisa disembuhkan atau tidak, atau memang kondisi ini bisa apakah dia bisa sembuh itu belum ada penjelasan lebih lanjut ya. Tapi kalau Parkinson ini kan memang dia kurang vitamin. Jadi kalau memang dia mau pengobatannya harus ada kombinasi vitamin juga, vitamin C, vitamin C setahu saya sih. Jadi Parkinson ini dia termasuk yang kurang vitamin. Jawab pertama dulu. Yang pertama, dia bukan genetik. Dia tidak selalu genetik.
Ya, Parkinson ini tidak selalu genetik karena dia munculnya di usia lansia. Ya, kita itu dulu. Jadi tidak selalu genetik karena penyebabnya atau dasarnya belum jelas, belum ada penelitian lanjutan. Terus itu ya jawab pertama. Apakah dia bisa sembuh? Dia bisa sembuh dengan terapi yang tepat, gitu, terapi yang tepat dan konsumsi vitaminnya yang apa? Yang benar gitu ya. Dia setahu saya Parkinson itu kekurangan vitamin. Vitaminnya itu kayaknya vitamin C sih, semoga nggak salah memberikan informasi ya. Nah, Parkinson itu biasanya dia tidak bisa sembuh, terus karena penyakit ini penyakit sudah lansia atau penyakit eh, apa ya? Dia sangat berat ya. Penyakit ini akan memberat gitu, akan memperparah jika tidak mendapatkan tata laksana yang sesuai gitu. Jadi kalau dibilang sembuh, dia tidak akan sembuh. Dia tidak akan sembuh eh, karena tuh munculnya juga memang sudah di lansia. Dia tidak akan sembuh, dia akan menjadi penyakit yang apa degeneratif atau penyakit ya udah lanjutan gitu, penyakit lanjutan. Yang kedua tadi yang pertama dia tidak bisa sembuh ya, dan tidak bisa sembuh bukan genetik dan tidak bisa sembuh gitu ya Pak. Dua jawabannya ya. Iya Bu, makasih Bu. Ada lagi? Ibu, Kebanyakan Apa? pria Bu ya. Kebanyakan pria. Kalau Kenapa kebanyakan pria ya yang kenapa kebanyakan pria Parkinson ya? gitu? Hmm, kenapa ya kebanyakan pria? Karena eh, Parkinson itu saya juga kurang tahu sih kenapa banyak laki-laki ya. Coba nanti saya cari ya Pak. Oke, makasih Bu ya. Ya. Ibu izin bertanya. Nama Siapa saya namanya? Siti Rani Mariam. Ya. Ibu, ini penanganan pertama pada pasien epilepsi itu apa? Kalau anak kan tadi kata Ibu, biasanya kalau demam tiba-tiba step itu kan bisa nyebabin epilepsi juga kalau misalkan udah Mm-mm. terjadinya sesering mungkin gitu. Itu Mm-mm. penanganan pertama pada kalau kita ketemu orang di jalan terus tiba-tiba dia Mm-mm. langsung eh, pingsan kan biasanya kalau orang epilepsi itu tiba-tiba langsung jatuh terus kejang. Itu penanganan Mm-mm. pertama gimana biar kita bisa nolongin gitu, Bu. Itu tadi apa membuat ventilasi ya. Ventilasi itu membuka ruang-ruang di tubuhnya. Entah dia dibuka bajunya, terus eh, apa kalau dia pakai celana dibuka kancingnya aja sehingga dia bernafas jauh eh, lebih jauh enakan ya. Biasanya kan karena kalau epilepsi yang pada anak-anak atau yang turunan itu yang dia terbawa dari genetik itu, dia kan pingsan mendadak, kejang mendadak, munculnya air liur gitu ya. Pertama ya itu dibuka bajunya sehingga dia bisa bernafas dengan lega. Kalau memang dia pakai celana, kancingnya harus dibuka. Terus kalau memang dia tidur, ya udah dibiarkan tidur di lantai aja gitu. Tapi kalau dia posisinya duduk, tolong diangkat ke kasur sehingga dia bisa rebahan gitu aja sih. Kalau yang saya tahu ya. Terus Ibu, Terus apakah apa? ada pantangan nggak Bu kalau misalnya orang epilepsi itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu misal? Nggak ada sih kalau dari makanan itu dia nggak ada pantangan. Seingat saya ya waktu saya kuliah, saya ada teman kuliah yang epilepsi. Itu ya udah dia kejang sebentar dia akan sehat lagi gitu. Kalau memang dia bawaan genetik. Itu yang tadi saya belum bisa menentukan apakah saya ingat-ingat belum bisa saya tentukan apakah teman saya itu kambuhan atau bangkitan yang tipe apa gitu. Karena dia hanya 5 menit terus dia kembali normal lagi. Tanpa dibuka bajunya, tanpa dibuka celananya dia akan kembali normal lagi dan ya enjoy aja gitu dia mengakui dia itu. Tapi kalau dari makanan sih nggak ada pantangan ya, sama sekali nggak ada pantangan. Cuma ya itu eh, kalau memang dia akan tetap sehat, mentalnya ya mentalnya tetap dijaga dan orang sekelilingnya harus tetap support dia gitu. Kalau dari makanan nggak ada pantangan ya. Ya, baik Ibu, makasih.
Sama-sama. Berarti kita kimia organik tetap di hari Rabu aja. Tadi saya sudah ngecek, ternyata PKM saya cuma sampai jam 12 siang. Saya masih bisa mengajar kimia organik di hari Rabu setengah 2 ya. Di ini masuk semua ya, 22. Ketua Hima siapa di sini ya? Siti siapa namanya tadi? Saya sempat Rani Mariam. Tapi belum ini Bu, aku kan udah bikin proker tapi belum sempat ngadain acara gitu karena kan ini juga kita lagi kepantok sama buat acara nanti Desember. Hmm. Nanti apa minta tolong aja nanti Siti Mariam WA saya biar saya bisa simpan nomornya ya, karena dapat amanah dari Bu Ayu. Ah, oke baik Ibu. Nah, Oke. Untuk yang lain terima kasih kuliah siang ini. Sampai ketemu di hari Rabu. Nanti kita kuliah kimia organik. Tugasnya udah ngumpulin kan? sudah Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.